Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 18. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur Ia bergaul erat. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Dilema Natal. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Seri dan Voici. Mari kita mulai kisah inspiratif. David dan Angi merasakan panggilan Tuhan untuk pindah ke luar negeri, dan dampak pelayanan mereka yang baik di sana tampaknya mengonfirmasi hal itu. Namun, ada sisi negatif dari kepindahan mereka sekarang. Orang tua David yang sudah lansia harus merayakan Natal berdua saja.
David dan Angi mencoba meredakan rasa kesepian orang tua David dengan mengirimkan hadiah Natal lebih awal dan menelepon mereka pagi-pagi pada hari Natal. Namun, yang benar-benar diinginkan orang tua David adalah mereka berdua. Penghasilan David tidak memungkinkan mereka untuk sering-sering pulang. Jadi adakah lagi yang dapat mereka lakukan? David memerlukan hikmat. Amsal 3 memberikan pelajaran yang baik tentang mencari hikmat. Di dalamnya kita diperlihatkan bagaimana kita dapat menerima hikmat dengan menyerahkan situasi yang kita hadapi kepada Allah, serta menerangkan berbagai kualitas hikmat seperti kasih dan kesetiaan, serta berkat yang diterima dari hikmat berupa damai sejahtera dan umur panjang. Dengan cara yang menyentuh, dikatakan juga bahwa Allah memberikan hikmat tersebut ketika kita bergaul erat dengannya. Dia membisikkan jalan keluar darinya kepada mereka yang dekat dengannya. Pada suatu malam, saat sedang mendoakan masalahnya tersebut, David mendapat ide. Pada hari Natal berikutnya, ia dan Angi mengenakan pakaian terbaik mereka, menghiasi meja dengan pernak-pernik Natal, dan meletakkan hidangan makan malam mereka di sana. Orang tua David melakukan yang sama. Setelah meletakkan sebuah laptop di atas meja masing-masing, mereka pun makan bersama melalui video. Mereka merasa seolah-olah berada dalam ruangan yang sama. Sejak saat itu, ritual ini pun menjadi tradisi keluarga mereka. Allah bergaul erat dengan David serta memberinya hikmat, dan dia juga rindu membisikkan jalan keluarnya yang kreatif untuk masalah kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dilema apa yang sedang Anda hadapi saat ini? Jalan keluar penuh kasih apa yang mungkin Allah bukakan bagi Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Amsal 3 berisi instruksi seorang ayah kepada putranya tentang nilai penting dari hikmat dan peran kunci dari kerendahan hati. Dalam ayat 11-12, sang ayah menekankan pentingnya menerima disiplin dari Allah. Ayat-ayat itu memberikan contoh yang baik tentang hubungan perjanjian baru dengan perjanjian lama. Penulis kitab Ibrani mengutip perikop tersebut dalam menekankan hubungan bapa dan anak yang kita nikmati bersama Allah. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Penulisnya kemudian memberi catatan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Patutlah jika seorang ayah duniawi memberi nasihat kepada anaknya dengan meneladan cara Bapa surgawi mendidik anak-anaknya. Apa kata Alkitab mengenai ketidakadilan? Alkitab banyak mengajar mengenai topik ketidakadilan. Kita tahu bahwa Allah berkenan pada keadilan, kita juga tahu bahwa Ia tidak sepihak dengan ketidakadilan, bahkan dalam pengertiannya yang paling mendasar. Penulis kitab Amsal mencatat, dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Keadilan adalah tumpuan takhta Allah, dan Allah tidak pilih kasih, baik dalam halnya timbangan yang tidak tepat maupun sistem hukum yang tidak adil. Ada berbagai ayat lain, baik di dalam perjanjian lama maupun baru, yang mencerminkan kebencian Allah terhadap ketidakadilan. Yesaya hidup pada waktu Yehuda sedang bergumul dengan ketidakadilan, hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh,
sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Pesan Allah kepada mereka cukup sederhana, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Di kemudian waktu, Allah memerintah mereka untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, yang mengandung makna bahwa ketidakadilan merupakan salah satu bentuk dari penindasan dan pembelengguan. Di dalam kitab Yakobus, hati Allah terhadap ketidakadilan terlihat semakin jelas. Allah tidak picik atau obsesif. Keadilan tidak ia hargai hanya demi keteraturan. Ada berbagai isu mendasar yang berhubungan dengan keadilan. Di dalam Yakobus 2, kita melihat sebuah diskusi tentang pilih kasih. Yakobus sedang berbicara kepada sebuah kelompok orang percaya yang telah menghakimi sesamanya dan membeda-bedakan mereka menurut kedudukan sosial mereka. Di dalam hati manusia, ketidakadilan merupakan tanda dari keberpihakan, penghakiman, dan kekurangan kasih. Ketika kita berusaha benar diri menurut standar manusia, kita mudah melupakan tolak ukur Allah, kesempurnaan. Apapun yang tidak sempurna, menurut Allah, adalah timbangan yang tidak seimbang. Oleh karena kejatuhan umat manusia ke dalam dosa, setiap manusia tidak adil. Banyak tindakan kita yang tidak selaras dengan kebenaran. Kita melakukan kesalahan, kita kadang panas dan kadang dingin, kita melakukan hal-hal yang bertolak belakang. Sebagaimana diungkapkan Yakobus, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Hidup kita penuh dengan ketidakadilan, ketika terkadang kita menghakimi dengan tidak adil dan kadang menetapkan standar yang gagal kita pelihara sendiri. Satu-satunya cara menghindari ketidakadilan adalah menerima bahwa Allah sepenuhnya adil dan manusia pada dasarnya tidak adil, tidak sempurna, dan kita harus menerima kebenaran Allah. Hanya ketika kita tidak lagi membenarkan diri dapatkah kita percaya pada Dia yang membenarkan orang yang fasik. Kemudian, sebagai anak-anak Allah, barulah kita dapat melihat dengan jelas ketidakadilan di sekitar kita dengan lensa sikap yang berbelas kasihan. Yesus sepenuhnya adil, tidak ada sedikit pun ketidakadilan di dalamnya. Oleh karena kesempurnaannya, Yesus dapat menyediakan keadilan yang sejati. Selebihnya, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak kita menanti waktunya ketika kebenaran dan keadilan dipulihkan dan ketidakadilan disingkirkan selamanya. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Apa kata Alkitab tentang mempercayai orang lain? Dalam kaitannya dengan mempercayai orang lain, Raja Daud mengajar, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Daud berbicara dari pengalaman, karena ia telah dikhianati berkali-kali oleh orang yang dekat dengannya.
bukannya menjadi pahit dan menganggap semua orang tidak layak dipercayai. Ia mengambil hikmahnya dan mengajarkannya. Orang berdosa akan mengecewakan kita, namun kita selalu dapat mengandalkan Allah. Raja Salomo, putra dari Raja Daud, mendapat pelajaran yang sama dan menambah bahwa lebih baik jika kita mempercayai Allah daripada mempercayai pikiran kita sendiri. Meskipun orang lain mengecewakan kita, dan kita sendiri kerap mengecewakan orang lain, kita perlu dan memang seharusnya mempercayai orang lain baik sedikit maupun banyak. Karena kita tahu bahwa Allah tak pernah mengecewakan, maka kita berani mempercayai orang lain. Rasa aman kita ada padanya, sehingga kita bebas mempercayai orang lain dan bersukacita dalam kedekatan itu. Mempercayai orang lain sangat berkaitan dengan mengasihi orang lain. Kedekatan sejati hanya dapat dicapai melalui kejujuran dan kepercayaan. Membantu menanggung beban orang lain mengeratkan kepercayaan dan saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kepercayaan dibutuhkan jika kita hendak mengakui dosa kita kepada sesama dan menceritakan kebutuhan-kebutuhan kita. Kepercayaan melandasi hubungan antar manusia, terutama dalam keluarga Kristus yang berfungsi secara sehat. Umat Kristen harus mengusahakan layak dipercayai. Yesus menjelaskan bahwa para pengikutnya harus menepati janji mereka. Yakobus mengulangi perintah yang sama. Umat Kristen dipanggil untuk berhati-hati menjaga ucapan dan tidak menjadi gosip. Secara bersamaan, ada kalanya ketika umat Kristen dipanggil untuk berbicara dan membahas pemulihan dari dosa. Umat Kristen harus mengucapkan kebenaran, dan menyampaikan kebenaran dalam kasih. Kita perlu berusaha, supaya layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Umat Kristen juga diharapkan memenuhi kebutuhan orang lain. Semua tindakan ini menandakan sifat yang dapat dipercaya. Umat Kristen seharusnya merupakan kalangan yang terpercaya di dalam masyarakat. Keadaan layak dipercayai itu dimampukan oleh Roh Kudus yang aktif terlibat dalam kehidupan orang percaya. Mempercayai orang lain tidak alami ataupun mudah. Lebih bijak jika kita berusaha lebih mengenal orang lain dan tidak langsung memberikan seluruh kepercayaan kita. Yesus melakukan hal ini ketika ia meninggalkan kerumunan orang pada waktu tertentu. Akan tetapi, kadang sulit membedakan antara berhikmat dalam memberi kepercayaan dan bersikap defensif demi melindungi diri karena pernah disakiti atau merasa takut. Jika kita menyadari kita sulit mempercayai orang sama sekali, maka lebih baik jika kita berintrospeksi dan, jika perlu, meminta supaya Allah memulihkan hati kita yang terluka. Alkitab memberi nasihat tentang mempercayai orang meskipun kita pernah dilukai. Mempercayai Allah adalah langkah yang pertama dan yang paling penting. Ketika kita tahu bahwa, bagaimanapun manusia lain memperlakukan kita, Allah akan selalu ada dalam kesetiaan, dalam kebenaran, dan selalu dapat diandalkan, maka kita lebih mampu menerima pengkhianatan atau kekecewaan. Mazmur 118 ayat 6 berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Membaca firman Allah dengan perhatian khusus terhadap cara ia menegaskan kesetiaannya akan membantu kita. Doa sangatlah penting.
jika kita merasa Allah telah mengkhianati kita dengan memperbolehkan kita disakiti, kita perlu diingatkan kembali akan kebenarannya dan dihibur oleh kasih-Nya. Langkah kedua mengembalikan kepercayaan jika pernah disakiti adalah pengampunan. Sebagaimana Yesus memberitahu Petrus, jika seorang saudara berdosa terhadap dia 77 kali sehari dan meminta pengampunan, kita harus mengampuni. Pesannya bukan bahwa kita tidak perlu mengampuni untuk ke-78 kali, melainkan bahwa kita harus menjadi umat yang selalu mengampuni. Jika seseorang terus menyalahgunakan kepercayaan kita tanpa perasaan bersalah, kita tidak perlu berhubungan terus dengan orang itu atau membuka diri kepadanya terus-menerus. Namun kita tidak boleh menyimpan kepahitan atau membiarkan pengalaman pahit itu menghalangi hubungan kita dengan orang lain. Jika seseorang benar-benar bertobat meskipun ia mengkhianati dan menyalahgunakan kepercayaan, kita harus mengampuninya dan bahkan mengusahakan pemulihan kepercayaan itu beriringan dengan berjalannya waktu. Di dalam ajaran Yesus mengenai pengampunan, ada sebuah perumpamaan di mana seorang hamba yang hutang besarnya diampuni kemudian bersikap kejam terhadap hamba lain yang berhutang kecil padanya. Tindakan kejam hamba yang keras hati itu seharusnya mengingatkan kita untuk mengampuni orang lain. Allah telah mengampuni hutang kita yang jauh lebih besar dibanding hutang yang belum dilunasi orang lain terhadap kita. Pada akhirnya, perlu ditegaskan bahwa, sambil kita belajar mempercayai orang lain, kita sendiri harus berusaha menjadi orang yang layak dipercayai. Hal ini baik dan benar. Kita harus menjadi tempat yang aman bagi orang lain dan menjaga kerahasiaan. Kita harus dikenal oleh kejujuran kita dan kesiapan kita menderita bersama orang lain. Semua orang melewati masa sulit, dan persahabatan sangat penting nilainya ketika situasi dan kondisi kita memburuk. Ada kalanya kita mengecewakan orang lain, namun kita harus selalu berjuang supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Menjadi seperti pohon kehidupan, Amsal 3 ayat 18 berkata, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Pohon kehidupan adalah sesuatu yang didambakan sebab akan mendatangkan kebahagiaan. Pohon kehidupan akan mendatangkan rasa kepuasan sedemikian rupa sehingga wajar bila berpendapat bahwa keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Kebahagiaan dan kepuasan sesuatu yang sangat erat kaitannya. Manusia dengan beraneka cara dan melalui pengetahuannya yang berkembang pesat saat memakan buah pengetahuan tetapi tidak mampu menghadirkan kepuasan yang mendatangkan luapan kebahagiaan. Kepuasan dan kebahagiaan hadir dari dalam diri manusia, sedangkan yang ditawarkan lewat buah pengetahuan hadir dari luar diri manusia, seperti teknologi hiburan yang dalam kurun waktu tertentu menjadi usang. Tuhan yang telah menyediakan pohon kehidupan bagi Adam dan Hawa, melalui kitab Wahyu menjanjikan untuk memberikan kembali pohon kehidupan dalam dunia atas, yakni kerajaan sorga, saat kita layak masuk dalam kerajaannya di sorga. Penulis Amsal menyatakan ada dua syarat utama memperoleh pohon kehidupan, yakni yang menguasai lidahnya dan yang benar, sedangkan dalam Wahyu 22 ayat 14 disebutkan berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya.
Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Adakah hubungan antara menguasai lidah, menjadi orang benar dengan membasuh jubah? Dalam Wahyu 14 ayat 5 dijelaskan bahwa penghuni sorga yaitu yang tidak terdapat dusta di dalam mulutnya, dan dalam Wahyu 19 ayat 8 menjelaskan bahwa penghuni sorga memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat dalam Wahyu 14 ayat 5. Wahyu 19 ayat 8 memiliki kesejajaran dengan kitab Amsal 11 ayat 30 dan Amsal 15 ayat 4. Bila ayat-ayat di atas memiliki kesejajaran, maka mengapa muncul ayat 22 ayat 14 yang menyatakan berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya? Bila memperhatikan kitab Wahyu 5 ayat 9 menyatakan, Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat-ayat dari kitab Wahyu menjelaskan karena mereka membasuh jubahnya dengan darah anak domba dan telah menjadi umat tebusan yang ditebus dari cara hidup yang sia-sia, tidak dapat menjaga lidah dan tidak benar hidupnya, melalui pengampunan dan pengorbanan anak domba Allah, dan setia mengikuti anak domba. Faktor lain yang perlu diperhatikan untuk memperoleh pohon kehidupan adalah jangan mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari Tuhan. Sekalipun mungkin berita dan firman yang didengar atau dibaca di Alkitab kelihatan seolah-olah tidak dapat diterima akal sehat, manusia yang ingin memiliki pohon kehidupan harus menerimanya sebagai kebenaran. Contoh seperti yang terdapat dalam percakapan Yesus Tuhan dengan Nikodemus di dalam Injil Yohanes 3 ayat 10-13. Manusia seperti Nikodemus dengan segala sesuatu yang dianggap terpelajar, terpandang dan banyak kelebihannya, tetap sangat terbatas untuk mengenal Allah yang tidak terbatas. Kitab Wahyu mewartakan bahwa ada pohon kehidupan yang tersedia bagi semua yang diundang masuk dalam kerajaan sorga, yakni mereka yang mencelupkan jubahnya dengan darah anak domba Allah dan menjadi umat yang ditebus olehnya, menerima semua perkataan-perkataannya dan yang menang. Karena itu, milikilah pohon kehidupan itu agar kita beroleh kebahagiaan kekal. Tinggal aman dalam Tuhan. Amsal 1 ayat 33 berkata, Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Tinggal aman, berarti kita berlanjut hidup di dalam Tuhan. Aman dan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Tinggal bersama Tuhan kita dimampukan menghadapi dan melewati malapetaka yang mematikan. Tinggal bersama Tuhan ini merujuk kita tinggal bersama Yesus. Itu sebab ada syair lagu, Selamat di tangan Yesus. Ketika seseorang diselamatkan, ia digambarkan sebagai di dalam Kristus, berhubungan secara permanen bersamanya dengan aman. Jadi, tinggal di dalam Tuhan bukan satu tingkatan khusus dari kekristenan, yang terbatas pada orang-orang dewasa rohani saja, melainkan, ialah posisi semua umat percaya. Perbedaan di antara mereka yang tinggal di dalam Tuhan dan mereka yang tidak tinggal di dalam Tuhan tidak lain dari perbedaan orang selamat dengan orang belum selamat. Konsep tinggal di dalam Tuhan ini diajarkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 5-6, yang disamakan dengan istilah mengenal Kristus. Pada pasal yang sama, Yohanes menyamakan tetap tinggal
di dalam Bapa dan Putra dengan memiliki janji kehidupan kekal, secara alkitabiah, tinggal di dalam, tetap tinggal, dan mengenal Kristus merujuk kepada hal yang sama, keselamatan. Ungkapan tinggal di dalam Tuhan, Kristus, menggambarkan sebuah hubungan yang dekat, bukan sekedar pengenalan secara luaran saja. Di dalam 1 Yohanes 15 ayat 4-7, Yesus memberitahu para rasulnya bahwa mereka harus menarik sumber kehidupan dari dirinya, dengan menggunakan kiasan pokok dan ranting anggur. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tanpa keterhubungan hayati dengan Kristus yang diperoleh melalui keselamatan, tidak akan ada kehidupan dan produktivitas. Di tempat lain, Alkitab menggambarkan hubungan kita dengan Kristus seperti tubuh yang terhubung dengan kepala, sebuah hubungan esensial. Ada beberapa orang yang mengartikan himbauan Yohanes 15 ayat 6. Orang yang tidak tinggal di dalamnya akan dibuang, menjadi kering, dan dibakar, sebagai himbauan bahwa umat Kristus dapat kehilangan keselamatannya. Dalam kata lain, mereka sedang mengajukan bahwa orang bisa selamat namun tidak tinggal di dalamnya. Kemudian mereka akan dicampakkan. Hal ini mungkin benar andai kata konsep tinggal ini terpisah dari keselamatan, di mana hubungan dekat dengan Kristus harus dipertahankan setelah diselamatkan. Alkitab menjelaskan bahwa keselamatan datangnya sebagai anugerah dan dipertahankan juga oleh kasih karunia-Nya, dan juga jika sebuah ranting dapat jatuh dari pokoknya, sehingga keselamatan dapat hilang, maka ada bagian ayat lainnya yang bertentangan. Cara terbaik menafsirkan kiasan ini sebagai berikut: Yesus adalah pokok yang benar. Para ranting yang tinggal di dalamnya adalah mereka yang keselamatannya sejati. Mereka mempunyai hubungan yang benar-benar menghidupkan dengan Sang Juru Selamat. Para ranting yang kering tidak tinggal di dalamnya adalah orang yang pura-pura selamat namun belum, yang meniru keterhubungan dengan Juru Selamat namun tidak menarik kehidupan darinya. Pada akhirnya, mereka yang palsu akan terbukti. Mereka tidak terhubung dengan Yesus. Untuk suatu waktu, perjalanan Petrus dan Yudas bersama Kristus terlihat serupa. Namun Petrus terhubung dengan sang pokok anggur. Tidak demikian dengan Yudas. Yohanes menyampaikan prinsip ranting kering ini dengan cara berikut: memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Salah satu bukti keselamatan adalah ketekunan, atau tinggal secara berkelanjutan dalam Kristus.
Orang yang selamat akan terus berjalan dengan Kristus. Allah akan menyelesaikan karyanya di dalam mereka, dan pada akhirnya mereka akan menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan Allah. Mereka yang pergi, yang berpaling dari Kristus, dan yang tidak berlanjut tinggal bersamanya membuktikan ketiadaan iman mereka. Tinggal di dalam Kristus tidak menyelamatkan kita, melainkan menyediakan bukti akan keselamatan kita. Bukti tinggal di dalam Kristus. Bukti bahwa seseorang benar-benar selamat dan tidak hanya pura-pura. Antara lainnya adalah ketaatan kepada perintah Kristus, mengikuti teladan Yesus, hidup bebas dari dosa kebiasaan, dan kesadaran terhadap adanya Roh Kudus yang berdiam di dalam hati seseorang. Karena itu, tetaplah tinggal bersama Tuhan hingga akhir hidup kita. Apakah Alkitab menyarankan untuk mengikuti hati kita? Baik di dalam film, novel, semboyan, blog dan meme lainnya, ada ajakan untuk mengikuti hati kita. Adapun nasihat yang berbunyi, percayalah diri sendiri, atau ikuti nalurimu. Ada pula yang berbunyi, hatimu tidak mungkin menyimpangkanmu. Masalahnya, semua nasihat ini tidak alkitabiah. Bukannya mempercayai kata hati kita, seharusnya kita menyerahkan hati kita kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini memerintahkan secara khusus supaya kita tidak mempercayai diri kita sendiri. Sebaliknya, ayat ini menjanjikan bimbingan bagi mereka yang memilih untuk mengikuti Tuhan. Jika sesuatu dapat memberi arahan, maka hal itu harus didasari oleh kebenaran secara objektif. Dalam kata lain, apapun yang diajak konsultasi harus menyediakan konklusi berdasarkan kebenaran objektif, bukan pengertian emosional yang subjektif. Alkitab mengajar bahwa manusia harus mengikuti Allah. Allah berfirman, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Allah memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai segala sesuatu, sebuah sifat yang kita juluki sebagai kemahatauan. Pengetahuan Allah tidak dibatasi oleh apapun juga. Allah menyadari semua peristiwa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Pengetahuan Allah tidak terbatas pada peristiwa, melainkan pada pemikiran dan motivasi di baliknya. Namun, bukanlah semata pengetahuan ini yang membuat Allah menjadi sumber bimbingan yang dapat diandalkan. Allah juga menyadari setiap kemungkinan dan setiap akibat yang dapat terjadi dalam tiap peristiwa. Kemampuan itu, ketika dipadukan dengan kebaikan Allah, menjadikan Allah sebagai pembimbing yang terbaik untuk diikuti umat manusia. Tentang hati orang yang belum lahir baru, Allah berfirman, "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya?" Ayat ini memberi setidaknya dua alasan mengapa manusia tidak boleh mengandalkan hatinya dalam mengambil keputusan. Pertama, dari segenap ciptaan tidak ada yang lebih licik daripada hati manusia. Karena hodratnya yang berdosa, jika kita mengikuti kata hati kita, maka kita sedang mengikuti pemandu yang tak layak dipercayai. Kita dibutakan terhadap sifat penipu hati kita. Sebagaimana ditanya oleh sang nabi, "Siapakah yang dapat mengetahuinya?" Ketika kita mengandalkan hikmat pribadi kita,
maka kita akan sulit menentukan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Membedakan baik dan buruk berdasarkan perasaan adalah cara hidup yang bahaya dan tidak alkitabiah. Yang kedua, Yeremia 17 ayat 9 mengajarkan bahwa hati manusia itu licik. Tidak ada cara untuk memperbaiki hati, manusia membutuhkan hati yang baru. Oleh karena itu, ketika seseorang beriman pada Kristus, ia dijadikan ciptaan baru. Yesus tidak memperbaiki hati. Sebaliknya, ia menggantikannya dengan yang baru. Ini tidak berarti bahwa kita dapat mengandalkan hati kita setelah beriman pada Kristus. Sebagai orang percaya, kita dinasehati untuk mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak pribadi kita. Alkitab mengajar bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ada beberapa klarifikasi yang perlu kami berikan. Yang kami sampaikan bukan bahwa semua emosi kita selalu bersalah atau bahwa Allah tidak pernah menempatkan keinginan dalam hati kami. Hanya saja bahwa emosi bukanlah pembimbing yang dapat diandalkan, namun mereka tetap berguna dan informatif. Keinginan di dalam hati kita tidak selalu bersifat ilahi. Namun tentu saja Allah dapat menanamkan mereka dalam hati kita. Orang Kristen mempunyai hodrat yang berdosa dan hodrat yang baru. Belajar membedakan keduanya adalah pertanda kedewasaan rohani. Kita harus membandingkan keinginan hati kita dengan firman Allah dalam doa. Sama halnya, mencari tahu letak karunia kita dan hal-hal yang menyenangkan hati kita adalah penting. Kita tidak mengikuti hati kita selayaknya dunia. Namun gerakan hati tidak selalu salah. Kadang, mengikuti dorongan Roh Kudus terasa seolah-olah mengikuti kata hati kita. Namun, sekali lagi, mengikuti hati hanya tepat jika hati kita tunduk kepada pengarahan Allah dan kebenaran dalam firman-Nya. Kita mempunyai Tuhan yang baik dan Maha Tahu yang berjanji akan memberi kami hikmat. Kita memiliki firman-Nya yang terilhami dan tak bercacat dalam bentuk tulisan. Daripada mengikuti hasrat hati kita yang ternoda oleh dosa, kita berpaling kepada Allah dan percaya dalam janji-Nya yang kekal. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Bapa-Ku, bisikkanlah dalam hatiku jalan keluar kreatif yang sanggup Engkau berikan untuk masalahku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku.
melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.